Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara anak dan anak di rumah. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat yang 24 sampai dengan 31. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 31. Perikop ini menceritakan tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, percaya dan bersaksi adalah tema renungan kita pada pagi hari ini. Thomas yang pada awalnya tidak percaya, kemudian berubah menjadi percaya akan kebangkitan Kristus, sebab melihat dan meraba langsung bekas luka di tubuh Yesus. Kemudian Tuhan Yesus juga berpesan bagi kita yang tidak pernah melihat Dia, tetapi percaya kepada Dia, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi apakah sesederhana itu? Dengan percaya kepada Yesus maka kita akan berbahagia. Berbahagia seperti apa?
Kata percaya atau iman dalam bahasa Yunani terjemahan dari pistis yang artinya kepercayaan atau penyerahan diri kepada seseorang. Kata kerja dari pistis adalah pisteo yang mempunyai arti percaya kepada atau mempercayakan diri atau menyerahkan diri kepada satu subjek. Dalam hal ini tentunya Tuhan. Mendalami kata percaya dalam kaitannya dengan kehidupan kekristenan, ada 3 tingkat kualitas percaya dari sisi pemahaman dan implementasinya di dalam kehidupan. Tingkat yang pertama adalah percaya yang diungkapkan sebagai sebuah keyakinan, pernyataan, dan pengakuan pribadi melalui akal. Setelah menjalani proses katekisasi, seseorang menyatakan pengakuan percaya dalam ibadah baptis dewasa atau CD. Dalam ibadah itu seseorang mengakui percaya kepada Yesus, anak Allah, yang dilahirkan melalui perawan Maria, percaya kepada karya Yesus selama pelayanannya di dunia, serta berbagai mukjizat yang dilakukannya. Percaya pada peristiwa kematian dan kebangkitannya. Percaya bahwa Kristus adalah juru selamat. Percaya dan meyakini semua kesaksian tentang Kristus dan kebenarannya yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Percaya tingkat pertama ini mutlak bagi seorang Kristen, pengikut Kristus. Namun, pengakuan percaya dan keyakinan yang dinyatakan dengan mulut ini hanya merupakan awal dari kehidupan keimanan Kristen. Pengakuan percaya tingkat pertama ini harus dilanjutkan ke tingkat berikutnya, yaitu pengakuan percaya yang tidak hanya berdasarkan akal dan hanya dinyatakan melalui mulut saja. Tingkat yang kedua, percaya tingkat pertama atau iman, saya menggunakan kata iman selanjutnya, yang diikuti dengan kesediaan untuk berusaha mengenal Allah lebih dalam, memahami kehendaknya, dan bersedia melakukan kehendaknya. Dalam hal ini, iman bukan lagi hanya dalam akal atau pernyataan saja, tetapi direalisasikan dalam tindakan nyata dalam kehidupan. Aktif menyatakan iman dalam berbagai aktivitas, rumah, tempat kerja, masyarakat, gereja, dan sebagainya, adalah tempat yang telah disediakan Tuhan bagi orang Kristen untuk menyatakan atau merealisasikan imannya dalam perbuatan. Perbuatan seperti apa? Perbuatan yang didasari oleh kasih. Kasih yang diajarkan, ditunjukkan oleh Yesus, Tuhan yang kita imani. Banyak perbuatan kasih yang dapat dilakukan. Dari yang paling sederhana menjadi sahabat baik dan setia, hingga yang paling kompleks dan membutuhkan biaya tinggi, yaitu membantu ekonomi orang-orang yang membutuhkan. Berperilaku adil, rajin, tekun, disiplin, berprestasi dan jujur di tempat kerja dan dimanapun, adalah bentuk-bentuk perbuatan baik yang juga ditunjukkan oleh Yesus semasa hidupnya. Jauhi perbuatan korupsi dan berbuat curang. Aktif melayani jemaat di gereja adalah bentuk pelayanan, adalah perbuatan yang sangat jelas bagaimana kita merealisasikan iman kita di dalam kehidupan. Perbuatan baik adalah kesaksian dari iman kita. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 23 menyatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin." Yakobus mengingatkan, jangan menjadi orang yang menunjukkan kekayaan dalam memahami Alkitab dan firman Tuhan, tetapi miskin dalam implementasinya dalam kehidupan. Yesus menyamakan orang seperti ini dengan ahli Taurat yang munafik, yang perilakunya tidak mencerminkan keahliannya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Perbuatan yang kita lakukan berdasar iman membuat iman kita menjadi hidup, menjadi bermakna bagi diri kita sendiri, bagi orang lain dan bagi kemuliaan Allah. Perbuatan-perbuatan baik
akan menyempurnakan iman kita. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayat 20. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 22. Bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat 24. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ayat 26. Kita masuk ke tingkat yang ketiga. Tingkat ketiga dari iman adalah penghayatan dan pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Yaitu kehidupan dalam kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus sendiri yang memimpin langsung kerajaan ini. Pada tingkat ini kehidupan sepenuhnya diwarnai oleh penyerahan diri kepada Allah. Tujuan hidupnya hanya kepada hidup yang kekal yang akan datang. Kehidupan di dunia dihayati sebagai sebuah perjalanan menuju kerajaan surga yang dijanjikan. Tidak lagi terikat dengan keindahan dunia. Yakobus menghubungkan iman dengan hikmat Allah. Yakobus 1 ayat 2 sampai 2 dengan 8. Iman yang dikaruniai hikmat Allah sebagai tingkat tertinggi dari kehidupan beriman. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kehidupan di dunia yang mempunyai kekuatan besar untuk menggoyahkan iman kita adalah kesulitan dan penderitaan. Walaupun kesuksesan juga berpotensi mengikis iman kita. Yakobus menasihati kita agar menyikapi kesulitan dan penderitaan sebagai ujian terhadap iman kita. Jangan kesulitan itu mendorong kita kepada keputusasaan dan kehilangan harapan, apalagi kehilangan iman. Memohon pertolongan Allah dengan dasar iman yang kuat akan memberi kita pengharapan, keteguhan dan ketekunan, dan akan membawa hikmat Allah bagi hidup kita. Ada orang yang hidupnya tidak sejahtera, tetapi mengapa mereka bisa tampil seperti orang yang tidak punya masalah? Karena hikmat Allah yang bekerja. Keteguhan iman mampu mengendalikan hati, pola pikir, dan perilakunya. Dan mampu menerima apapun masalah hidupnya. Demikian pula dengan orang yang sangat sukses, tetapi tetap rendah hati. Karena hikmat Allah bekerja mengendalikan hati, pola pikir, dan perilakunya. Ketika hikmat Allah menguasai hati dan pikiran kita, maka kita akan menerima, berserah, dan menjalani berbagai tantangan kehidupan sebagai pencobaan untuk mencapai kesempurnaan iman. Wabah COVID-19 semakin hari semakin meningkat di Indonesia. Dan bagi banyak orang, situasi ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan akan kematian. Para dokter telah mengingatkan bahwa COVID-19 dapat disembuhkan. Namun ketakutan yang luar biasa akan virus ini membuat fisik dan mental menjadi lemah dan rentan. Ditambah dengan kesukaan mengkonsumsi berbagai informasi yang membingungkan. Bila setiap hari kita membayangkan berbagai ketakutan dalam pikiran kita, maka hati-hati. Apa yang ditakutkan itu bisa menjadi kenyataan. Ayub mengingatkan kita. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, jangan menjemunyikan iman kita di balik ketakutan dalam menghadapi wabah yang sedang mendunia ini. Pilih iman, bukan ketakutan. Apa yang kita pilih akan berakar dalam hati dan pikiran kita. Sekalipun tidak takut, tetapi jangan juga sembrono dan mengabaikan berbagai panduan yang telah diberikan kepada kita. Allah sedang bekerja melalui semua orang yang sedang menyiapkan berbagai panduan dan upaya pencegahan perluasan COVID-19 di negara kita. Allah sedang bekerja melalui para dokter, petugas medis, dan para ilmuwan yang sedang berusaha menemukan vaksin COVID-19. Iman memimpin dan mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang positif. Sebaliknya, kekhawatiran dan ketakutan memimpin ke pemikiran yang negatif. Dalam berbagai perjuangan hidup, kita juga harus berjuang untuk meningkatkan iman kita hingga memiliki iman yang penuh. Inilah perlombaan yang wajib bagi semua orang percaya. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, peringatan Paskah dan kebangkitan Kristus adalah momentum yang baik untuk merenungkan kembali posisi iman kita. Dan dengan penuh sukacita berupaya meningkatkannya menjadi iman yang penuh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, kami bersukacita di dalam kebangkitan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, di dalam kemenangannya atas maut dan anugerah kehidupan baru. Kami memuji-Mu atas pernyataan kehidupan baru itu, di dalam berbagai ragam ciptaan, di dalam keunikan budaya bangsa-bangsa di dunia, di dalam pelayanan di gereja-Mu, di dalam pelayanan jemaat GKJ Pangkalan Jati, yang tetap saling mendoakan dan memperhatikan meskipun kami dilanda kesulitan. Di dalam pengorbanan dan perawatan yang diberikan oleh para dokter, perawat, tenaga medis lainnya, dan para relawan bagi mereka yang terinfeksi COVID-19 dan demam berdarah. Di dalam kehidupan dan keselamatan yang kami terima oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa doa syafaat kami kepadamu, ya Allah, sumber kehidupan, bagi bumi dan segala upaya untuk merawat alam ciptaan. Bagi bangsa kami dan para pemimpin, Presiden Joko Widodo beserta para menteri, gubernur, dan semua orang terlibat dalam penanganan COVID-19. Bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia yang sedang menderita karena COVID-19 dan ancaman resesi ekonomi global. Bagi gereja-Mu di seluruh dunia dan segenap pelayanan kemanusiaan dan pekabaran Injil yang dilakukannya. Bagi jemaat GKJ Pangkalan Jati dan pelayanan kami bersama. Bagi orang-orang yang terinfeksi COVID-19 dan yang terserang demam berdarah. Bagi saudari-saudara kami yang berduka karena orang-orang terkasih mereka telah meninggalkan mereka. Bagi saudari-saudara kami, bahkan juga kami yang membutuhkan penghasilan yang tetap dan pekerjaan yang tetap. Bagi saudara dan saudari kami yang merasa kesepian dan menghadapi pergumulan yang berat. Bagi saudara dan saudara kami yang merindukan pemulihan. Khususnya Bapak Tukimin, Ibu Eka Septiasi, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Yohana Rustiningsi, Ibu Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Hadi Sucipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot, Ibu Suyati Kalijo Ismoyo, Bapak Darwin Sutompul, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumaryani Edi Purwanto, Bapak Suparto, Bapak Wasiman, dan Bapak Sugino. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami sesuai dengan rahmat-Mu. Kami memohon dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku
tak